rahasia tentang kehidupanmu di tahun 2025. Halo semua, nama Miss Maha. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Jadi ini rahasia semesta tentang keadaan kamu di tahun ini ya. Jadi gunakan intuisi dalam memilih. Kalau kamu baru channel aku, hai. Gimana caranya? Fokus sama diri sendiri. Sebutkan pertanyaan dalam hati. Jika masih mikirin tentang seseorang atau bahkan kayak overthinking tentang sesuatu hal, redakan dulu gitu. Fokusnya ke diri kamu sendiri. Jadi seperti kayak berdialog lah sama diri sendiri. Pilihannya ada 3 seperti biasa, 1, 2, 3. Pilihan pertama itu ada The High Priestess, Intuition. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua ini ada The Wheel of Fortune, Destiny. Pilihan ketiga ada The High Priest, Wisdom. Kamu bisa pause videonya untuk memilih dengan waktu yang lebih lama lagi. Disclaimer lainnya aku tulis aja di bawah. Harap bijak dalam menelaah informasi yang aku berikan. Jadi jangan langsung ditelan bulat-bulat. Harus diproses dulu. Dan kalau nanti aku sebutin soal zodiak, please check Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Karena zodiak itu sebenarnya cuma sebagai pemanis aja di dalam readingan ini ya. Jadi bukan penentu. Kalau untuk yang bertanya-tanya gimana, ada timestamp-nya aku tulis aja di bawah, oke? Please check box deskripsi untuk informasi lain. Kita langsung aja ke pilihan pertama. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi ini adalah tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi ini adalah rahasia semesta tentang keadaan dirimu tahun ini. Ada the Three of Crystal sama Seven of Wands. Aku ngeliat di sini masih ada sisa-sisa kemarin yang mungkin you feel heartbreak atau bahkan ada masalah-masalah kemarin itu masih agak terbawa di awal-awal tahun kalau aku lihat. Cuman karena energinya Seven of Wands itu melindungi diri sendiri dan you pick intuition, aku ngeliatnya kamu mengamankan diri sendiri dari heartbreak gitu. Jadi rahasianya adalah kamu mampu untuk bisa menyembuhkan hatimu sendiri gitu sebenarnya kalau kamu mau. Yang aku lihat dari energi The Three of Crystal ini tuh ada sesuatu hal yang mungkin datangnya karena ekspektasi berlebihan tapi tidak sesuai sama realita, jadi kecewa gitu. Nah, kekecewaan ini mungkin melandainya kemarin gitu. Cuman semesta, kalau kamu lihat gambarnya di sini ada hujan gitu. Air hujan itu seperti membawa energi healing gitu. Even you feel hurt kemarin, walaupun kamu ngerasa sedih, ngerasa kecewa, tapi semesta membantu kamu untuk penyembuhan. Diterima. Jadi saat semesta mengarahkan kamu ke sesuatu, ke seseorang, ke keadaan, ikutin aja. Three of Crystal sendiri ini juga keadaan dimana ini udah waktunya buat moving on loh. Udah waktunya buat benar-benar melepaskan kekecewaan loh gitu untuk sembuh gitu. Energi The Seven of Wands disaranin untuk making healthy boundaries. Cuman kalau aku lihat kamu energinya bakal lebih galak lagi. Ini ada energi Aries, lalu Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius. Jadi kalau kamu dengar suara ayam, mohon abaikan aja. Seven of Wands di sini menggambarkan kamu bakalan bisa survive di tahun ini dengan prinsip, dengan kekuatan, dengan moral. Jadi kalau kamu ngerasa bimbang, ngerasa aneh nih sekarang, ngerasa nggak tahu kenapa, prinsip sama moralnya dikuatin gitu. Karena itu yang akan ngebantu dirimu. Lalu di sini ada The Queen of Wands, energi The Three of Cups sama energi Ace of Cups. There's a new love. Rahasianya dari semesta tentang keadaan kamu saat kamu mampu untuk menyembuhkan ini, you will find new love. Kamu akan nemuin cinta baru. So cinta barunya aku lihat di sini memang belum pernah punya relationship sama dirimu sebelumnya ya. Kalau aku lihat Ace of Cups itu saran dari aku adalah fulfilling your own cups. Jadi ngerasa untuk memenuhi cups kamu sendiri, jadi overflow, tumpah-tumpahan tuh gelas. Nah, dari air yang tumpah-tumpahan itu kamu bisa narik gitu, narik energi cinta orang yang memang diperuntukkan untuk dirimu. Cuman kalau aku lihat di sini, the more you love yourself, the more you focus on yourself, fokus sama isinya kamu sendiri lah, kebahagiaan kamu sendiri, memenuhi kebahagiaan kamu sendiri. Semakin kamu fokus ke senternya kamu, ke diri kamu sendiri, semakin mudah untuk menemukan cinta,
semakin cepat juga datangnya gitu. Karena kamu membantu dirimu untuk healing, semesta melihat itu, jadi kamu dipersiapkan dengan mudah gitu. Kalau aku lihat energi di Ace of Cups sendiri juga gambarnya kan dia punya gelas, lalu airnya tumpah-tumpahan ke bawah nih di sini. Yang dibantu bukan hanya menutrisi atau memberikan air untuk si rumput ini, tumbuhan ini, tapi juga buat si kucingnya ini kan. Jadi the more you help yourself, semakin kamu ngebantu diri kamu sendiri, semakin kamu sayang sama diri kamu sendiri, semakin kamu mencintai diri kamu sendiri. Yang kebantu tuh bukan cuma dirimu saja, tapi you help other people juga. Kamu bahkan ngebantu energi sekitaran juga. Kamu pernah gak sih ngeliat orang yang energinya bahagia sekali, dia punya kebahagiaan saat kita deket sama mereka, energinya kan ketular gitu. Nah ini energi dirimu nantinya. So energi Ace of Cups, saat semesta memberikan, tadi ini kan ada nih hujan-hujan. Ibaratkan saat heartbreak kemarin dikasih hujan-hujan, kasih energi healing, ditampung energi healingnya gitu dengan cara berterima kasih, dengan cara bersyukur. So aku ngelihat kamu akhirnya bakalan jadi pemenangnya. Nah konsep pemenang itu in everything, bisa dalam karir, bisa dalam pertemanan, bisa dalam percintaan. Like you going to be a winner di situasi ini. Kalau misalnya kamu mau untuk bisa fokus ke diri sendiri. Energi the Queen of Wands itu energi ambition, powerful, semangat gitu. In everything that you do, yang kamu fokusin, kamu akan dapat proteksinya. Kalau kamu lihat di sini, the Queen of Wands di sini kan dia bawa bouquet of flower, with itu artinya kayak mendapatkan achievement, mendapatkan kebahagiaan, dan dia pun kayak ada usaha untuk itu gitu. Feel confidence, ngerasa percaya diri, and then dapat proteksi dari the dragon di sini. So sepanjang tahun 2025, when you focus on something, let's say kayak ke karir, ke fokus ke diri sendiri, itu akan terproteksi sama semesta. So ubah mindsetnya untuk nge-shifting dari hal-hal yang kamu fokusin sedih-sedih, jadi ke shifting atau bergerak ke energi yang lebih positif lagi gitu. Karena kalau kamu fokus ke hal yang sedih-sedih, well itu yang akan terus-terusan kamu dapat gitu. So energi the Three of Cups di sini selebrasi kalau aku lihat. Jadi kebanyakan aku ngelihatnya kamu mampu untuk bisa membagi cinta juga untuk orang-orang sekitar. And then pertemanan akan lebih sehat, lingkungan pertemanan baru. But aku lihat dari energi the Three of Cups di sini bekerja sama semesta, sama lingkungan sekitar, sama diri sendiri, positif and negatifnya gitu. But overall di sini ada selebrasi yang cukup akan jadi turning point kehidupan. Beberapa dari kalian mungkin selebrasinya dalam bentuk persatuan antara dua sejoli antara kamu dan dia, atau bahkan persatuan let's say kayak antara kamu dengan pekerjaan kamu gitu, dengan karir kamu gitu. Dan di sini bersatunya kamu kayak connect ke alam gitu. Jadi selebrasinya di situ. So aku bakalan lihat lagi. Di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer juga ya. Success. I know that there is no greater goal than to love. Jadi ini bakalan ada kesuksesan di percintaan. Dove, release the need to know all the answer. Belajar untuk bisa lebih ikhlas, lebih legowo. Kadang kita itu nggak perlu tahu tentang segalanya. Ada hal-hal yang perlu kita tahu, ada hal-hal yang tidak perlu kita tahu. Kalau hal-hal yang tidak perlu kita tahu, biarin aja gitu. Loneliness, ini kalau aku lihat mungkin akan berubah ya, dari lifestyle, dari kehidupan. Like you achieving something, let's say kayak kamu naik level, mungkin akan beda levelnya sama teman-teman. Nah di situ nanti akan muncul loneliness. But jangan berkecil hati, jangan iri, karena you have a lot of things selain dari hahihi sama teman-teman juga gitu. Karena yang kulihat juga akan dibawa ke lingkungan yang lebih positif lagi. And then the books di sini beberapa dari kalian yang planning buat kuliah lagi, planning buat nambah ilmu, di sini waktu yang tepat di 2025. But dari energi the book sendiri, you have a lot of knowledge nantinya. Semesta akan download knowledge, pengetahuan ke dirimu gitu. Passion, dari kesabaran kamu akan membuahkan hasil. Ini ada 2 kartu sukses. So kamu dapat validasi kemungkinan di tahun 2025 banyak kesuksesan. Aspek kesuksesan everything banyak gitu. Ada yang kesuksesannya di pekerjaan, percintaan, dan lain-lain. So aku bakal lihat lagi. Ini adalah ini ada cinta validasinya. Nanti mungkin di pertengahan tahun, nggak pertengahan sih, Februari Maret lah gitu kalau aku lihat udah ada hilalnya.
diminta untuk disiplin, karena kalau aku lihat kedisiplinan kamu akan membuahkan hasil di percintaan, di pekerjaan. There's a new love di sini. Ada indikasi untuk cinta yang datang lah gitu dari badai yang kemarin. Tapi kalau kamu lihat di sini, ini kan ada hati yang tertusuk-tusuk. Ini enggak nih, bersih dulu hatinya. Nah, hatinya mesti dibersihkan dulu untuk bisa menggapai cinta itu. Gitu. Four of Swords sama energi Death, banyak perubahan ya. Jadi bisa perubahan fisik. Kalau aku lihat the outcome itu bakal lebih tenang lagi dari segi mindset. Fisik, mental, spirituality ini ada banyak perubahan. But kalau aku lihat kamu sacrificing atau mengorbankan sesuatu yang worth it lah gitu. Contoh mengorbankan hal-hal yang masa lalu gitu, atau hal-hal yang memang sudah tidak baik untuk diri kamu korbankan, lalu kamu gapai sesuatu yang baru lagi. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tak berlanjut, bisa book post reading, link ada di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye! Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan kedua. So this is kartu tarot dan oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Kita langsung lihat rahasia yang akan terjadi dalam hidupmu, rahasia tahun ini. Ada The Chariot. Ada Ten of Cups. Di sini ada energi Pisces, ada energi Scorpio, Cancer, very strong di Cancer, tapi juga ada Leo di sini, ada energi Aries juga. So check Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising, okay? Pertama gini, I see a lot of horses di sini. Ini 1, 2, 3. Jadi kemungkinan hidupnya akan berjalan dengan cepat gitu. Ada perputaran energi yang cepat di sini. So let's say kayak kamu kemarin belum move on, tiba-tiba ganti tahun udah langsung moving on. So energi very fast. Kalau energi yang fast, cepat, biasanya peluang-peluang datang juga cepat. Tapi kalau misalnya tidak gercep kitanya untuk seize the moment atau kita ngambil peluang tersebut, peluang itu juga akan leaving. So saran dari aku, jika kamu punya ide, punya peluang, lihat peluang gitu, atau bahkan mencari peluang, gercep aja, pak gitu, tap gitu. So energi The Chariot di sini aku ngelihat very successful in both area. Di percintaan, di karir itu sangat successful. You can kalau aku lihat bisa menjaga perasaan kamu sendiri, can control your feelings. Orang-orang yang mampu untuk controlling feelings mereka adalah orang-orang yang tidak mudah dihasut, tidak mudah dimanipulasi, dan tidak mudah untuk goyah. Jadi kamu kayak fokus ke tujuan hidup kamu. So The Chariot itu adalah konsep kesuksesan yang di-blessing sama semesta, sama alam gitu. Emang momennya gitu. Kayak kamu lihat let's say kayak ada fase bulan lah gitu. Contoh di tanggal 10 atau di tanggal berapa sih? Full moon itu tanggal 18, 16-an gitu ya. Kan full moon tuh fasenya gitu. Itu sesuatu yang fix. Nah, ini momennya kamu untuk sukses, dan itu sesuatu yang fix, sesuatu yang memang ya ini momentum kamu gitu. So energi di Chariot itu melambangkan balance, keharmonisasian harmonis hidupnya sama keluarga, sama teman-teman, sama diri sendiri. Tapi sarannya gini, everything that we have, semua apapun yang kita punya itu kan ada positif negatif. Even kayak you have knowledge yang positif, itu bakalan leading to sesuatu yang negatif kalau misalnya niatnya juga tidak baik. So semua startnya itu dari niat. Mau ngapain aja, itu startnya dari niat. Let's say kayak di percintaan, niatnya buruk, mau itu orangnya baik sebaik apapun, itu akan leading ke sama sesuatu yang buruk juga. Kalau misalnya kita punya niat yang baik, walaupun ada pekerjaan yang kayak kurang baik nih gitu, let's say kayak dunia malam nih, atau bahkan dunia-dunia yang gak banget nih, tapi kalau kita niatnya baik, itu akan ada blessingnya juga, diberkati juga. So itu tergantung dari niat manusia sendiri gitu. So energi The Chariot sendiri, kamu harus tahu positif negatif kamu apa biar bisa controlling itu. Kalau kamu tidak tahu dan mengabaikan, enggak aku baik-baik aja, aku tidak ada sisi red flag-nya, enggak mungkin. Manusia punya red flag pasti. Tapi kalau kita tahu itu, kita bisa kontrol itu. Kalau kita tidak tahu dan denying terus, kita nggak akan bisa kontrol yang ada. Kita dikontrol sama ego, sama ambisi, sama red flag-nya kita gitu. So energi The Ten of Cups, ini keharmonisasian yang terjadi di dalam keluarga diri sendiri. Buat aku ngeliat Ten of Cups itu untuk kalian yang punya pasangan, ini akan leading ke situasi yang keseriusan. The Ten of Cups
itu tandanya adalah sesuatu yang bentuknya tuh kayak komitmen gitu untuk membangun sebuah keluarga, happy family. But Ten of Cups itu juga bayangan dari kita punya imajinasi akan sesuatu hal dan berekspektasi apa yang kita pengen terwujud. Nah, ini dikasih blessingnya. So, energi The Ten of Cups ini kemungkinan soal keharmonisasikan keluarga. Kenapa ngomongnya belibet terus ya? Harmonisnya keluarga, hubungan antara keluarga sama teman-teman atau bahkan sama pasangan. If you single, ini kalau aku lihat kamu akan ketemu sama seseorang yang ready buat punya keluarga gitu. The Wheel of Fortune keluar 2 kali. So, ini keberuntungan ya. So gini, The Wheel of Fortune, kamu yang megang kendali. Ini ada The Wheel of Fortune nih di sini. Roda keberuntungan. Kalau roda keberuntungan mungkin kayak orang-orang lain muter sekali, ya udah tergantung nih gitu, tergantung panahnya kemana. But you have the ability to control it. Kamu punya kemampuan untuk controlling itu, wheelnya. Rodanya kamu mampu untuk controlling itu. Mau poinnya kemana, mau arah panahnya kemana. Jadi udah harus tahu. Ini yang sekarang kalau misalnya aku tanya, what do you want? Apa yang kamu mau? Kamu udah harus tahu jawabannya. Uang, mau keluarga, mau percintaan, itu udah harus tahu. Tentuin, aku mau ini gitu. Nanti saat kamu fokus, semesta akan ngasih jalan. Stop overthinking di sini, it's your problem. Karena yang aku ngeliat penjaranya itu sebenarnya bukan penjara nggak bisa ngapa-ngapain karena lingkungan, tapi karena pikiran sendiri. The Nine of Swords itu adalah konsep orang yang terpenjara sama pikiran negatifnya sendiri, sama kekalutannya dia sendiri, sama overthinkingnya dia sendiri. Sebenarnya di luar sana tuh banyak anugerah gitu, tapi terjebak dalam situasi ketakutan sendiri, jadi dilawan. Nah, nanti di sini beberapa dari kalian mungkin akan melakukan perpindahan, bisa tempat tinggal, bisa tempat tongkrongan, bisa tempat kerja gitu, atau bahkan visiting ke tempat baru lah gitu. Itu yang akan ngerubah sedikit jalan hidup. But isinya validasinya Wheel of Fortune and everything that you do. Apapun yang kamu lakukan, kamu dianugerahi atau diberkati, dikasih blessingnya gitu. Niat baik. Courage, find the inner strength to face fear with confidence. Jadi kamu harus menemukan kekuatan di dalam diri untuk punya rasa confidence itu. Blame, accept responsibility for my well-being. Jadi udah sudah tidak boleh menyalahkan keadaan, menyalahkan orang tua, menyalahkan orang lain untuk kesalahan-kesalahan atau keadaan yang kamu alamin saat ini. Jadi harus punya responsibility untuk diri sendiri. Sweets, ini kalau aku lihat banyak hal-hal manis yang dikasih sama semesta. Contoh teman-teman, contoh lingkungan, pekerjaan. Jangan lupa untuk check up ke dokter. When you feel something di badan, ngerasa sesuatu di badan, dicek tolong ke dokter. Solitude, ini kamu akan menemukan keberhasilan saat menemukan kedamaian. Yes, inner peace. Semakin kamu damai dalamnya, semakin sukses. Ini the outcome, ada the anchor. Ini ada yang settling down, artinya ada yang berkomitmen nantinya. Finally akan berkomitmen, terutama untuk kalian yang feminine ya gitu. Ini ada hilal yang baik untuk percintaan. But kalau aku lihat di sini juga selain komitmen di percintaan, ini juga di pekerjaan. Kalau aku lihat konsep kesuksesan yang datangnya itu stabil. Let's say kayak kamu building a business atau kamu ngebangun bisnis, ini bisnis yang cukup solid ke depannya gitu. The Star. Ini ada yang berkeluarga nantinya, kemungkinan di tahun ini ya. Cuman energi The Ten of Cups itu, ini ada harapan yang akan terwujud yang sangat besar. And then yang aku lihat di sini, konsep kebahagiaan yang tidak bisa dibeli sama uang, dibeli sama materi, dan konsep kebahagiaan yang membuat kedamaian, yang membuat kamu mungkin dari kemarin udah lari maraton, kemana nih, kapan nih gitu, di mana nih, tapi finally kayak udah ternyata gitu, kamu bisa duduk dengan tenang, bisa menikmati keadaan gitu. So energi The Ten of Cups sendiri, yang tadi aku bilang, ini kebahagiaan yang benar-benar penuh, full gitu, kebahagiaan batin, mental, jiwa, raga. So energi The Star ini ada hal yang terwujud,
ada wishing atau harapan yang paling terbesar ini akan terwujud, dan blessingnya tidak habis-habis dari semesta gitu. So amin. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau berlanjut bisa buka post reading, linknya di bawah, nomornya di bawah. And then if you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilih pilihan ketiga. Jadi ini adalah Tarot dan Oracle card yang sudah aku pilih saat meditasi tadi. Jadi kita bakal lihat rahasia yang akan terjadi di tahun 2025. Ada The Nine of Cups. Nine of Cups. Saat kamu mampu untuk meninggalkan situasi yang kemarin, banyak yang ngedeketin di percintaan. Banyak opsi. Jadi semakin kamu bisa moving on, let's say kayak ya udahlah gitu, legowo gitu, bener-bener letting go. Kamu nanti banyak opsi di percintaan gitu. Kemungkinan di sini aku ngeliatnya lebih seperti udah selesai fase nakal ya. It's just congratulations. Ini fasenya untuk berkembang. Dari 8 ke 9 ini benar-benar moving on. Eight of Cups ini kan tandanya saat kita berusaha untuk ngebangun sesuatu yang kemarin, walaupun kita struggling banget, usaha banget, tapi ternyata ya emang gak bisa gitu, emang gak kuat gitu. Ya udah, entah itu pekerjaan, entah itu percintaan, entah itu hubungan sama sesama manusia. So kalau aku lihat di sini saat kita mampu untuk letting go, melepaskan, di sini kamu akan lebih bisa damai lagi. So energi The Nine of Cups sendiri ini kayak waktunya blooming, waktunya glowing. 2025 glow up. Ya, entah dari fisik, dari mental, dari spirituality, dari dalam, dari luar gitu. Glow up-nya itu dalam arti kayak berubah gitu. So The Nine of Cups ini kan konsepnya seperti ini, ada bunga lotus di sini. Lotus itu harus tumbuh di lumpur. Kalau nggak dia nggak akan tumbuh gitu. Walaupun keadaan kemarin tidak baik, tapi nanti hasilnya kamu bisa akan jadi lebih baik dari keadaan yang kemarin gitu. Karena aku ngelihatnya ini jadi tumbuh lebih indah lah, ibaratkan. Kemarin tuh fasenya ditempa kayak berlian, ini berliannya udah jadi gitu. So saat berliannya jadi kan pasti banyak yang apa nih, bling-bling sekali gitu, kerlap-kerlip. Nah di situ banyak kan mendekat. Jalin koneksi yang baik sama sekitaran itu penting banget. Cuman kalau aku lihat di sini kamu akan mendapatkan kedewasaan di karir, di finansial. There's a lovers di sini. Pertemuan dengan seseorang yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diabaikan. So the lovers itu adalah konsep pertemuan yang bisa dalam bentuk romance atau cinta, cuman ini bisa dalam bentuk partnership. It's something that you choose, sesuatu yang kamu pilih. Jadi saran aku adalah memilih sesuatu yang sehat untuk kamu agar kamu menarik orang yang sehat, bukan orang yang toxic. So energinya gini, semakin kita membuat pilihan-pilihan hidup yang sehat, let's say kayak entah itu pekerjaan, entah itu makanan, minuman, entah itu pertemanan, kita akan kebawa oleh situasi yang sehat. Karena kitanya sehat, kita akan attracting energi yang memang pas untuk diri kita. Walaupun nanti kadang-kadang ada energi-energi yang gak sehat, tapi karena kita udah terbiasa sehat, pasti kita gak akan nolak gitu. Gak mau, aku udah sehat dari kemarin-kemarin, aku gak mau sakit, pasti kayak gitu. Contoh dari kemarin udah memanjakan diri, tiba-tiba ada orang toksik datang, gak mau lah, bye gitu. Nanti akan lebih mudah lagi untuk bisa memfilter gitu. So aku ngeliatnya energi The Queen of Pentacle ini tuh adalah diri sendiri sebenarnya yang dikaruniai oleh semesta dengan harta benda dan material things yang baik. Jadi aku ngeliatnya rahasianya adalah gini, kamu akan semakin nyaman di area finansial kamu atau di area materi dirimu. Aku ngeliatnya di sini juga proteksinya dari semesta dalam berkarir, berniaga, jadi entrepreneur atau bikin usaha itu besar sekali. Itu ini agak mirip kayak nomor 2 karena ada the chariot-nya, cuman kalau kamu lebih spesifik memang ke materi cukup strong di sini. Materi and love juga strong. So energi the chariot, aku ngeliatnya di sini nanti akan banyak choices yang tadi aku bilang. Akan banyak pilihan-pilihan. Saat manusia sedang di dalam fase untuk naik level, udah pasti ada pilihan-pilihan. Kamu milih yang salah, kamu akan turun levelnya. Kamu milih yang benar, akan naik level kamu. Itu selalu seperti itu. When it come to love, juga kayak gitu. Ada orang baik di hadapan dirimu, tapi nanti ada godaan-godaan.
walaupun kelihatan godaannya lebih nikmat, but when you choose godaan, kamu akan turun lagi gitu. Itu udah pasti kayak gitu. Life, kehidupan tuh sebenarnya polanya sudah ada dari kemarin. Kalau kamu mau kontemplasi, melihat polamu sendiri, sebenarnya jawabannya jelas gitu. So energi di chart di sini nanti ada pilihan this way or that way. Tentukan niatnya apa, tujuannya apa. Saat kamu sudah punya tujuan dan niat, everything fall into places. Artinya semuanya itu akan rapih, berada di tempat yang seharusnya. Sorry, ketemu sama sosok orang yang seharusnya gitu. So di sini dari the chart sendiri juga beberapa kalian mobilitasnya akan lebih tinggi nanti. Happiness, I'm aware that being happy means that I'm on the right path. Jadi pertanda dari semesta kalau kamu ketemu orang yang benar atau di jalan yang benar, you feel very happy. Kamu ngerasa happy. Growth, I want to expand my consciousness and awareness. Jadi nanti kamu akan lebih ngeh lagi, lebih sadar lagi, lebih awake lagi. Nanti akan tumbuh atau punya pemahaman spiritual yang lebih tinggi lagi gitu. Money. Uang. Jadi di tahun 2025 you have a lot of money. Jadi kayak bisa disimpan, bisa diinvestasikan, bisa dijajanin gitu. Jadi streaming financial situationnya itu cukup dari beberapa arah gitu. Cuman kalau aku lihat di sini kayak dapet jackpot lah tiba-tiba. Jadi mungkin ini validasi untuk kalian yang mau bangun bisnis, kamu mau bangun planning buat bisnis, gercep aja gitu. Karena kalau aku lihat di sini emang momennya diberikan kenyamanan finansial sama semesta. And then di sini ada dogs. Be loyal friends, lovers, employee, jadi karyawan yang loyal atau bahkan jadi punya loyalty sama seseorang yang baik untuk dirimu. But energy dogs di sini kayak you have good friends selama 2025 ini gitu. You have good friendship, fulfillment, memenuhi dahagamu sendiri dengan cara percaya sama diri sendiri, percaya sama timing, percaya sama aturan semesta, percaya sama karma baik dan buruk, percaya sama arahannya gitu. So, ini tuh kayak nggak couple sih jatuhnya, kayak matching atau connect sama choices kedua, pilihan kedua. Untuk kalian yang maskulin, ini waktunya buat ngambil keputusan yang kuat gitu. Karena kalau aku lihat di sini kamu bisa punya power yang cukup besar di selama tahun 2025. Entah itu power di pertemanan, power di lingkungan sosial, atau bahkan di pekerjaan, di finansial. Untuk kalian yang feminine, there's going to be someone atau orang yang hadir dalam hidup kamu, bisa jadi provider atau bahkan bisa mengayomi dirimu. Energi the sun di sini aku ngeliatnya konsep happiness akan lebih populer lagi untuk kalian yang memang di industri kreatif atau bahkan di industri-industri yang memang harus menunjukkan muka, yang jadi exist lah gitu. Nanti akan lebih populer kalau aku lihat, karena the sun itu kan kayak memberikan cahaya gitu. Saat kita dalam lingkungan yang penuh nih gitu, sesak banyak orang, semua sama kelihatannya. Tapi kalau semesta tiba-tiba kasih cahaya nih di kita gitu, kita akan lebih kelihatan gitu. So energi the birds di sini ini ngomongin soal be careful sama ucapan, omongan, dan be careful sama siapa yang kamu sharing gitu. Okay? Ada the 6 of Wands sama energi the 9 of Pentacle. Financially okay banget loh, yang kayak validasi. Cuman banyak banget dari kalian yang berjalan menuju takdir. So if you looking for love, you looking for someone, aku ngelihatnya sebenarnya gak jauh gitu di lingkungan sekitar. Energi the 6 of Wands itu adalah keadaan dimana when we feel success, kita ngerasa sukses, kita udah mendapatkan apa yang kita mau, someone itu atau love itu kayak bonus gitu.
kayak cherry on top. So aku lihat di sini saran aku adalah sukseskan diri dulu aja sendiri gitu, nyamanin diri dulu aja sendiri. And then dari energi The Six of Wands sendiri, ini waktunya kamu untuk menghargai juga orang-orang yang memang menselebrasi kesuksesan dirimu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tak berlanjut bisa book reading. Link ada di bawah, nomornya di bawah. Dan if you like this video boleh like, comment, and subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.